Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji semata-mata lillahi ta'ala untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masih pada pembahasan tentang bab salat tatawwu', yaitu tentang salatul witr, salat witir. Mari kita baca hadis yang berikutnya. Wa anha ay wa an Aisyata. Qala al-muallif rahimahullah wa anha ay wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusalli salat sapa Rasulullah minal laili saking wengi 13 ing 13 apane rakaatan rakaate yutiru
witir sapa Rasulullah min dzalika saking mangkono-mangkono salasa asyrata bi khamsin kelawan 5 rakaat. La yajlisu ora lungguh sapa Kanjeng Nabi fi syai'in ing dalam suwiji-wiji illa fi akhiriha kecuali kejaba ing dalam akhire khams. Hadirin rahimakumullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat di malam hari sebanyak 13 rakaat, sebanyak 13 rakaat, di mana beliau melakukan sholat witir. Dari 13 itu beliau melakukan sholat witir, atau beliau melakukan witir dari 13 itu dengan 5 rakaat. Yang beliau tidak melakukan duduk dalam 5 rakaat itu, tidak melakukan duduk sama sekali kecuali pada akhirnya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tata cara melaksanakan sholat witir itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa sholat witir minimal 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat dan seterusnya. Yang hitungannya yaitu sampai 11 rakaat, yang hitungannya itu adalah ganjil. Kemudian cara melakukannya bisa dilakukan dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat yang disebut dengan muqaddimatul witr. Muqaddimah, pendahuluan dari witir. Karena witir itu kan ganjil bilangan rakaatnya. Sehingga kalau kita melakukannya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru 1 rakaat. Itu namanya yang 2 sebelumnya. Dua seandainya ada beberapa 2, misalnya sampai 11 rakaat. Misalnya seseorang sholat witir 11 rakaat. Dia sholat witir, karena juga bisa di sini ada 13. Bisa dia sholat witir 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 5 kali, kemudian 1 rakaat. Atau kalau seseorang yang biasa kita lakukan misalnya di bulan Ramadan itu 3 rakaat, kita bisa melakukannya 2 rakaat kemudian salam. Itu yang disebut muqaddimatul witr, muqaddimah pendahulu dari witir, kemudian baru sholat 1 rakaat. Boleh juga dengan 3 rakaat secara langsung, 3 rakaat secara langsung. Dan dalam hadis yang terakhir ini bisa dengan melakukannya 5 rakaat secara langsung, mutawasilah, tanpa ada salam, bahkan tanpa ada duduk sama sekali. Jadi dia langsung takbiratul ihram, langsung 5 rakaat, baru kemudian duduk tasyahud dan salam. Itu juga menunjukkan itu boleh, karena Nabi pernah melakukan sholat witir yang semacam itu. Jadi 5 rakaat secara berturut-turut tanpa ada duduk di antara rakaat-rakaat yang 5 tersebut. Nah, jadi ini bukan satu-satunya cara, tetapi salah satu cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang banyak kita praktekkan itu 2 rakaat. Kalau 3 rakaat, 2 rakaat muqaddimatul witr, kemudian 1 rakaat witir. Nah, itu yang banyak dilakukan dengan 2 salam, 2 rakaat salam muqaddimatul witr, kemudian sholat witir yang 1 rakaat. Itu banyak yang kita lakukan dan itu juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah melakukannya 3 rakaat berturut-turut tanpa salam. Dalam hadis ini 5 rakaat secara bersambung tanpa ada salam di antara keduanya. Jadi 5 rakaat itu langsung. Boleh sebenarnya
Kalau mengikuti yang pertama dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Boleh. Tetapi dalam hadis ini dijelaskan Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah melakukannya 5 rakaat secara berturut-turut tanpa duduk, tanpa salam, di antara 2 rakaat tanpa ada salam. Menunjukkan apa? Menunjukkan itu boleh. Tidak menunjukkan harus seperti itu, tetapi menunjukkan cara seperti itu diperbolehkan. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Wa anha an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahari. Muttafaqun alaihima. Qalat dawuh sapa Aisyah min kullil lail saking saben-saben wengi qad autara terkadang salat witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha nuli entek sapa rasul apa witruhu witire Rasulullah ila sahari tumeka maring waktu sahur. Muttafaqun alaihima. Hadirin rahimakumullah. Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa pada tiap-tiap malam terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat witir dan witirnya habis itu di waktu sahar. Nah, waktunya namanya sahar, yaitu perbuatannya atau namanya suhur, kemudian makanannya namanya sahur. Jadi waktu sahar, sepertiga malam terakhir. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi terkadang, ini tidak selalu, terkadang melakukan sholat witir itu di akhir malam. Karena kita telah sampaikan sebelumnya bahwa malam itu dimulai dari dari tenggelamnya matahari sampai subuh, itu yang disebut dengan malam. Nah, Nabi itu melakukan sholat witir terkadang di awal malam, terkadang di tengah malam. Di awal malam artinya ya setelah sholat isya, bukan habis maghrib, bukan. Nah, jadi terkadang beliau melakukan sholat witir di awal malam, terkadang di pertengahan malam, terkadang di akhir malam. Nah, dalam hadis ini Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah itu terkadang melakukan sholat witir di akhir malam. Buktinya beliau menyelesaikan sholat witirnya di waktu sahar, di sepertiga malam terakhir. Beliau selesainya di waktu itu, berarti beliau melakukannya terkadang melakukan sholat witir itu di akhir malam. Tetapi itu tidak selalu seperti itu. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan boleh bagi kita melakukan sholat witir di akhir malam. Misalnya kita habis sholat isya, kemudian kita sholat witir, boleh. Atau kemudian di pertengahan malam kita sholat witir sebelum tidur, misalnya kita habis isya tidak langsung tidur. Kemudian jam 11, setengah 12 kita mau tidur, sholat witir dulu. Itu juga boleh dengan cara seperti itu. Atau seseorang setelah bangun dari tidurnya di waktu sahar, kemudian dia melakukan sholat witir, itu juga diperbolehkan. Boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa yang ahsan, yang lebih utama dalam melakukan sholat witir dan sholatul lail yang lainnya itu adalah di akhir malam. Itu yang paling utama, yang afdol, yang ahsan, itu di waktu sahar. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Waktu sahar itu adalah waktu yang mustajab. Yaitu waktu yang di dalam hadisun nuzul itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke langit dunia. Nah, itu dalam hadisun nuzul yang sering disalahpahami oleh kelompok Wahabi,
Mereka mengatakan berdasarkan haditsun nuzul, yang bunyi hadis itu yanzilu rabbuna, yang mereka memahaminya secara keliru, mengatakan bahwa Allah setiap malam di waktu sahar itu turun ke langit dunia secara fisik. Orang Wahabi mengatakan begitu. Secara fisik Allah, menurut mereka Allah itu bertempat di atas arasy, di atas langit ketujuh. Kemudian setiap malam di waktu sahar Allah itu turun secara fisik, karena menurut mereka Allah itu berupa jisim, dan Allah pada setiap malam di waktu sahar turun ke langit dunia, setelah subuh naik lagi. Itu pendapat dari orang Wahabi yang jelas menyimpang, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena as-su'ud wan nuzul, naik dan turun itu min sifatil makhluqat, tergolong sebagai sifat makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disifati dengan sifat makhluk, karena yang bersifatan dengan sifat makhluk itu adalah makhluk, dan Allah bukan makhluk, tetapi Allah adalah al-khaliq yang tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Allah laisa kamitslihi syai', Allah enggak serupa dengan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Kalau dikatakan bahwa Allah secara fisik turun dari atas ke bawah, naik dari bawah ke atas secara fisik, maka itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk seperti kita. Kalau misalnya kita mau naik, ada jalan naik, maka kita naik. Turun. Kalau misalnya kita berada di bangunan yang bertingkat, kita naik kemudian turun. Itu sifat makhluk, naik dan turun. Maka Allah tidak boleh disifati dengan naik dan turun. Para ulama sudah menjelaskan tentang makna hadis tersebut, bahwa maknanya Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke langit dunia. Bahkan dalam riwayat yang lain dari haditsun nuzul itu lafadznya lebih jelas, dikatakan yunzilu, bukan yanzilu tetapi yunzilu, yunzilu rabbuna, yang artinya Allah menurunkan, Allah memerintahkan malaikat untuk turun ke langit dunia, kemudian menyeru di langit dunia itu, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta pertolongan kepadaku maka aku akan menolongnya. Barang siapa yang beristighfar, meminta ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. Itu seruan dari para malaikat atas perintah Allah, yang menunjukkan bahwa waktu sahar tersebut adalah waktu yang mustajab. Maka apabila seseorang melakukan sholatul lail, termasuk sholat witir di waktu ini, itu ahsan, itu afdol, itu lebih utama dibandingkan jika melakukannya di awal atau di pertengahan malam. Tetapi bagaimana jika seseorang melakukannya di awal malam setelah sholat isya? Diperbolehkan. Bagaimana jika dia melakukannya di pertengahan malam? Diperbolehkan, tidak ada masalah. Tetapi jika dia melakukannya di waktu sahar, maka itu ahsan. Rasulullah terkadang beliau melakukannya di waktu sahar. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hadis berikutnya, masih tentang sholatul witr. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala wasdawu sapa li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya Abdullah, ya Abdullah, la takun aja ana sapa sira iku mithla fulanin serupane fulan, kana ana sapa fulan iku yakumu jumeneng sapa fulan minal laili, tegese salat minal laili saking wengi, fataraka nuli ninggal sapa fulan qiyamal lail ing jumeneng wengi, salat wengi. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As,
Ini yang termasuk al-abadilah. Nah, ada perawi hadis itu yang disebut al-abadilah. Namanya Abdullah. Ada Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian ada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah pernah berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Kenapa si fulan? Kok jangan kayak si fulan? Yang si fulan itu dia melakukan sholat malam, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Artinya apa? Gak istiqomah. Nah, dia tidak istiqomah dalam melakukan sholat malam. Jangan kamu itu, intinya apa maknanya? Janganlah kamu itu kalau sholat malam itu gak istiqomah. Kadang melakukannya, kadang meninggalkannya. Hadirin rahimakumullah. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sholatul lail itu bukan amalan yang wajib. Bukan amalan yang wajib. Tetapi amalan yang sunnah hukumnya. Seseorang tidak wajib dia melakukan sholatul lail. Tetapi di awal kitab ini dalam sholatul tatawwu sudah kita jelaskan bahwa afdhalus shalah ba'dal faridah. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib itu sholatul lail. Artinya kita sangat ditekankan untuk melakukan sholatul lail. Ini yang pertama. Tetapi dia tidak wajib. Seandainya kita tidak melakukan sholatul lail, maka kita tidak berdosa. Dan di akhirat kita tidak akan diazab gara-gara tidak melaksanakan sholatul lail. Tetapi sholatul lail itu disunnahkan. Apabila seseorang tidak melakukannya, maka dia tidak akan berdosa karenanya. Jika kita melakukan sholatul lail, maka hendaknya kita melakukannya secara istiqamah. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, janganlah kamu kayak si fulan. Dia melakukan sholatul lail, setelah itu ditinggalkannya, nggak melakukan sholatul lail lagi. Nah, maka Rasulullah di sini mengajarkan kepada kita untuk melakukan ketaatan secara istiqamah. Kalau sholat wajib, itu wajib istiqamah. Nah, wajib istiqamah. Nggak bisa seseorang itu misalnya sekarang sholat maghrib, besok nggak sholat maghrib. Hari ini sholat subuh, besok nggak sholat subuh. Nggak bisa. Kalau sholat amalan yang wajib, maka wajib istiqamah. Tetapi kalau melakukan amalan sunnah, maka kita hendaknya melakukannya secara istiqamah. Bahkan untuk menjadi seorang wali, yang sudah sering kita sampaikan, untuk menjadi seorang wali, seseorang kan dia harus istiqamah dalam ketaatan. Maksudnya istiqamah dalam melakukan yang wajib seluruhnya, meninggalkan yang haram seluruhnya, istiqamah dalam masalah itu. Kemudian dia istiqamah dalam melakukan amalan yang sunnah, meskipun dalam satu amalan sunnah. Misalnya dia hanya melakukan sholat witir saja, istiqamah. Misalnya dia hanya melakukan sholatul lail, sholat malam 2 rakaat saja, istiqamah dia melakukannya. Atau misalnya dia sholat rawatib ba'diyah maghrib saja, tetapi dia melakukannya istiqamah. Maka seseorang yang istiqamah dalam ketaatan akan menghantarkan dia pada derajat wilayah untuk menjadi seorang wali. Nabi di sini mengajarkan kepada kita istiqamah. Bahwa amalan yang paling utama itu adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah meskipun sedikit. Wa in qalla, meskipun sedikit. Khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baik amal perbuatan itu yang paling langgeng, yang paling istiqamah dilakukan. Itu amal yang terbaik.
Meskipun nggak banyak, meskipun hanya sedikit. Amalan sedikit, maksudnya amalan sunnah ya. Kalau wajib tidak kita bicarakan karena dia wajib istiqomah, nggak boleh tidak istiqomah. Amalan sunnah yang sedikit tetapi dilakukan secara istiqomah itu lebih baik dibandingkan dengan amalan yang banyak tidak istiqomah. Misalnya seseorang hari ini dia baca Quran langsung khatam. Dia ngebut dari mulai maghrib sampai khatam. Tapi itu hanya berlangsung malam ini saja. Besok sudah nggak baca Quran lagi, sampai setahun nggak baca Quran lagi. Maka dia membaca Al-Quran 1 halaman atau mungkin setengah halaman, tapi setiap hari dia membacanya, itu lebih utama dibandingkan dengan yang tadi yang pertama itu. Atau seseorang melakukan sholatul lail. Sholatul lail malam ini sedang semangat-semangatnya. Habis sholat isya sampai subuh sholat malam terus. Nggak berhenti-berhenti. Nah, nggak berhenti-berhenti sholatnya. Saking semangatnya. Tapi ternyata cuman bertahan 1 malam. Besok udah 1 pun rakaat enggak. 2 rakaat pun tidak melakukannya. Itu sesuatu yang baik, dia dapat pahala malam itu. Tetapi dia melakukannya tidak istiqomah, itu kalah baik, kalah utama dibandingkan dengan yang mereka setiap malam hanya sholat 2 rakaat, 3 rakaat misalnya dengan witirnya. Tetapi dia melakukannya setiap malam, maka itu lebih utama. Maka Nabi mengatakan jangan kayak si fulan melakukan sholat, habis itu sholat malam, habis itu nggak sholat lagi, nggak istiqomah dalam melakukannya. Jangan kayak begitu. Kalau kamu melakukannya maka lakukanlah terus secara istiqomah. Hadirin rahimakumullah. Dalam semua amalan hendaknya kita melakukannya secara istiqomah. Melakukannya secara istiqomah. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Itu yang penting. Karena banyak orang yang menginginkan istiqomah tetapi faktanya dia tidak bisa istiqomah dalam melakukan sebuah amal perbuatan yang baik. Dalam melakukan amalan sunnah agar kita istiqomah, maka kita harus memperhatikan waktu dan jenis amalan itu. Waktu dan jenis amalan serta tempat, semua harus kita pertimbangkan agar kita bisa melakukannya secara istiqomah. Pertama, amalannya, jenis amalannya. Apa amalan yang kita bisa melakukannya? Pertama itu yang harus diperhatikan. Yang itu nggak berat bagi kita. Karena berat atau tidak berat itu kan tergantung pada setiap orang memandangnya berbeda-beda. Bagi saya itu berat, bagi dia itu ringan. Bagi orang lain itu berat juga. Bagi yang lain lagi itu ringan. Bisa terjadi seperti itu. Maka kita harus memilih sebuah atau jenis amalan sunnah yang kita mampu untuk melakukannya dengan pengertian kita tidak merasa berat dalam melakukannya. Misalnya yang ringan bagi saya itu sholat malam 2 rakaat setelah sholat isya. Misalnya lakukanlah. Memang kalau itu tidak berat bagi kamu. Atau seseorang misalnya yang enggak berat bagi saya itu setiap hari baca Al-Quran 1 halaman. Kalau itu enggak berat, lakukan. Jika itu berat, setengah saja. Misalnya. Ini misal ya, contoh. Saya yang ringan bagi saya itu sedekah setiap Jumat saja. Tidak bisa saya setiap hari suruh sedekah. Setiap Jumat saya bisa lakukan setiap Jumat. Yang bisa saya sebulan sekali, lakukan sebulan sekali misalnya. Ini contoh, ya, contoh. Jadi pilih dulu apa amalan, sholatul rawatib, qabliyah ba'diyah. Mana yang kamu mungkin untuk melakukannya. Bagi kamu tidak merasa berat. Itu yang mana?
Oh, ba'diyah maghrib. Oh, misalnya qabliyah isya. Nah, pilih di antara amalan-amalan itu yang kita tidak merasa berat untuk melakukannya. Pertama itu. Bisa jadi semua nggak berat bagi kamu, bisa jadi. Tetapi bagi orang biasa seperti kita itu untuk melakukan amalan sunnah semuanya itu berat. Karena itu kita harus pilih mana amalan itu pertama, kemudian waktunya. Waktu yang tepat untuk melakukannya. Karena kita memiliki kesibukan, sebagian kita memiliki kesibukan. Mana waktu yang kira-kira kita di waktu itu selalu bisa melakukannya. Selalu bisa melakukannya. Kalau seseorang itu selalu, misalnya dia bekerja, kapan dia bekerja? Nah, itu harus dipertimbangkan. Jangan dia memilih waktu, hari ini memang dia nggak kerja. Tetapi setiap hari dia di waktu itu selalu kerja yang tidak memungkinkan dia melakukannya. Maka berarti jangan pilih waktu itu. Tetapi pilih waktu yang dia dalam pengamatan dia setiap hari, di waktu itu dia selalu lagi santai yang dia mungkin bisa istiqamah untuk melakukan amalan itu. Jadi di waktu mana? Misalnya dalam sehari semalam itu ada pengajian. Ini tentang pengajian misalnya. Tentang hadir dalam majelis ilmu. Dalam sehari semalam itu ada pengajian misalnya habis subuh seperti ini, jam 5 sampai jam 6 pagi. Ada setelah itu pengajian lagi jam 7 sampai jam 8. Habis itu ada lagi pengajian jam 9 sampai jam 10. Habis itu ada ngaji lagi jam 11 sampai jam 12. Ngaji semua, pengajian jadwal. Yang ini misalnya, yang ini hadir di majelis ini, yang ini ada online ini ustadz ini, banyak sekali dalam sehari semalam. Sampai jam 11 malam masih ada pengajian Ustadz Fulan misalnya. Zaman sekarang kan seperti itu. Nah, seperti itu. Artinya pengajian yang baik yang offline maupun online dari para asatidzah kita, yang tentu saja kita harus memastikan kita belajar kepada orang yang thiqah dan bersanad, yang terpercaya dan bersanad, itu tentu saja itu yang harus memenuhi syarat itu. Tetapi selain itu kita juga harus melihat bisa nggak kita istiqomah. Itu penting. Bisa nggak kita istiqomah? Kalau kemudian kita ngaji hari ini, memang kita lagi santai pas hari ini. Ternyata besoknya udah nggak ngaji lagi. Nanti berhari-hari ngaji lagi. Setelah itu nggak ngaji lagi. Habis itu ngaji lagi. Jadi kalau kitab itu ya bolong-bolong. Di sini ada isinya, di sini kosong, di sana ada isinya, di sini kosong lagi. Setelah nanti khatam, ustadznya ngajar, kamu sudah ngaji atau belum? Dibilang ngaji ya sudah, dibilang nggak ngaji ya belum. Kenapa? Karena kitabnya bolong-bolong. Kitabnya bolong-bolong kenapa? Karena tidak istiqomah. Tidak dia melakukannya secara istiqomah. Hadirin rahimakumullah. Jadi memilih waktu ini penting. Di waktu mana kita bisa istiqomah. Dan kita bisa berbeda-beda. Misalnya kita pengajian kitab Bulughul Maram seperti ini. Kita lakukan jam 5 pagi, jam 6 pagi. Kenapa? Waktu itulah yang saya insya Allah bisa istiqamah. Dan kita ngaji setiap habis subuh sudah berjalan sampai lebih dari 3 tahun. Alhamdulillah kita bisa istiqamah. Lebih dari 3 tahun kita ngaji. 4 atau 5 tahun kita ngaji habis subuh. Dan tetap bisa berjalan sampai sekarang. Kenapa? Karena waktu ini saya bisa istiqamah. Karena habis subuh ini sangat jarang saya di luar daerah. Hampir pasti dipastikan setiap hari habis subuh selalu berada di tempat. Kalau misalnya ngajar atau misalnya bekerja tidak di waktu ini, tentu saja umumnya orang bekerja itu di waktu
misalnya jam 7 pagi, jam 8 pagi sampai siang. Seandainya pengajian ini kita lakukan misalnya jam 8 pagi, bisa murat-marit ini. Kenapa? Karena kegiatan yang begitu banyak yang kemudian harus ke sana, harus ke sini dan sebagainya yang kemudian menjadikan kita tidak istiqomah. Nah, ini sebuah pilihan bagi yang ngaji juga demikian. Waktu ini cocok enggak bagi kalian? Nah, kalau cocok, lakukan dan istiqomahkan. Kalau enggak cocok, misalnya, wah jam 5 pagi saya masih tidur misalnya. Ya seharusnya enggak tidur karena ada sholat subuh yang dilakukan di waktu itu. Nah, kalau kebangetan, kalau misalnya masih tidur, itu ya kebangetan, dia harus bangun untuk sholat subuh minimal kan. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi pilih waktu. Kalau ngaji satu kitab misalnya, habiskan secara istiqomah. Kalau misalnya ada berlubang, hari ini karena uzur tertentu tidak melakukannya, maka ditambal. Ditambal itu dengan ngaji ke orang yang hadir dalam majelis ilmu tersebut. Kalau pada masa sekarang misalnya ada yang online, kita bisa memutar kembali yang tadi kita tertinggal. Jangan ngajinya bolong-bolong. Habis ini hari ini nggak ngaji, dibiarkan. Besok ngaji lagi, besok nggak ngaji lagi, besok ngaji lagi, nggak ngaji lagi, nggak ngaji. Itu akhirnya apa? Ya tadi itu mentah. Dilakukan tidak istiqamah, manfaatnya ada tetapi tidak maksimal. Kalau keterangan itu nggak nyambung, terkadang babnya itu kan masih menyambung dengan bab sebelumnya. Misalnya hari ini kita berbicara tentang sholatul witir. Pertemuan sebelumnya di Ramadan akhir kita bicara apa? Kita bicara sholat witir juga, berarti masih nyambung dengan hari ini. Nah, babnya masih bersambung. Kalau seandainya dia melakukannya tidak secara istiqamah, maka pemahamannya bisa keliru. Misalnya tadi dikatakan Rasulullah sholat witir 5 rakaat secara langsung. Kemudian dia bisa memahami bahwa itulah cara satu-satunya dalam melakukan sholat witir. Dia akan mengatakan berarti sholat witir yang saya lakukan selama ini salah ya. Saya selama ini kalau witir itu 3 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat. Salah ternyata. Ini hadisnya Rasulullah sholat witir 5 rakaat tanpa salam di antara keduanya. Di akhir saja. Itu yang salam. Duduk untuk salam. Berarti selama ini saya salah. Nah, itu namanya salah paham. Kenapa kamu nggak ngikuti sebelumnya? Hadis sebelumnya nggak begitu. Nah, hadis ini menunjukkan boleh melakukannya kayak begitu. Tetapi jika melakukannya dengan cara lain seperti yang juga dilakukan dan diajarkan Nabi, maka itu juga diperbolehkan. Itu contoh bahwa perlunya istiqomah. Termasuk dalam belajar itu perlu untuk istiqomah. Dalam ngaji itu perlu istiqomah. Nah, kita kembali ke sini. Rasulullah menekankan istiqomah. Mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, kamu jangan kayak si fulan. Kemarin sholat malam. Sekarang udah nggak sholat lagi. Udah nggak istiqomah. Tetapi kalau kamu misalnya sudah memastikan, ini saya bisa melakukannya, terus lakukan, terus istiqomahkan. Apapun halangannya, terjang halangannya. Misalnya waktu subuh kayak begini kita sudah tetapkan, saya kalau jam 5 sampai jam 6 ya ngaji, nggak ada selain ngaji. Kalau ada pekerjaan lain tunda, nanti saja. Sekarang jadwal saya ngaji. Kalau ada orang misalnya tiba-tiba jam 5 pagi sudah datang bertamu kepada kita, bilang kepada dia, mohon maaf, nanti saya masih jadwal ngaji, nanti jam 6 kita ketemu. Itu namanya pengen istiqomah. Kalau dilayani sesuatu yang datang, padahal kita sudah bertekad untuk istiqomah di situ, maka itu akan beruntun. Terus dia akan mengganggu keistiqomahan kita. Istiqomah sesuatu yang
sangat penting. Tanpa istiqomah seseorang nggak akan jadi orang yang bertakwa, seseorang nggak akan jadi wali. Istiqomah, bahkan dikatakan al-istiqamatu ainul karamah, tentang yang menunjukkan tentang pentingnya istiqamah. Nggak akan ada asar seseorang yang tidak istiqamah dalam beramal. Termasuk ketika kita membaca tahsin. Membaca tahsin di waktu petang dan di waktu pagi harus istiqamah. Kalau nggak istiqamah asarnya itu sangat kurang atau bahkan nggak ada. Hari ini baca tahsin, besok nggak baca lagi. Baca lagi nggak baca lagi, baca lagi nggak baca lagi. Kayak begitu asarnya akan kurang. Tetapi kalau kita setiap pagi baca tahsin, setiap malam habis maghrib baca tahsin, terus menerus, kalau berhalangan kemudian diqadha misalnya, maka itu akan menjadi benteng bagi kita. Benteng bagi kita yang kuat. Tapi kalau bolong-bolong nggak akan kuat, dia akan lemah. Itu yang disebut apa? Yang disebut dengan wirid. Wirid, kita hendaknya memiliki wirid. Setiap orang itu punya wirid. Wirid itu sesuatu amalan yang dilakukan secara istiqomah. Secara istiqomah, bisa wirid itu harian. Setiap malam saya baca surat Tabarok. Itu namanya wirid, setiap malam. Nggak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan misalnya habis sholat isya biasa membacanya, dia belum membacanya, nanti malam, tengah malam dia membacanya. Pokoknya ini menjadi wiridan saya habis habis sholat isya baca sholat Tabarok atau Al-Mulk. Namanya wirid. Atau wirid mingguan. Atau wirid harian, setiap habis subuh jam 5 sampai jam 6 saya ngaji. Itu wiridan saya. Karena wiridan nggak harus berupa zikir. Bisa berupa amalan. Bisa baca Quran, bisa berupa zikir, bisa berupa puasa. Kalau Senin, Kamis saya puasa. Itu namanya wirid. Nah, dia sendiri yang mengistiqomahkan amalan itu. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, kita punya semuanya. Apa amalan saya setiap hari? Apa amalan saya setiap minggu? Apa amalan saya setiap misalnya setiap bulan? Setiap hari saya baca Tabarok setiap malam. Kalau pagi saya ngaji. Kemudian setiap minggu, setiap malam Selasa misalnya saya ngaji. Setiap malam Sabtu amalan saya ini. Setiap malam Ahad saya ini amalannya misalnya. Setiap bulan saya amalannya ini dan seterusnya. Itu hendaknya kita memiliki amalan yang diwiridkan, yang diistiqomahkan sepanjang hidup kita. Jika itu dilakukan maka kita akan bercahaya, akan ada asarnya, akan ada pengaruhnya pada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Itu dalam semua hal ya, semua hal. Seseorang itu akan dikenal dengan sesuatu amalan yang diistiqomahkannya. Kalau seseorang istiqomah dalam melakukan belajar ilmu agama, maka dia akan dikenal sebagai orang yang rajin belajar ilmu agama. Seseorang yang misalnya istiqomah di dalam sholat malam, maka dia akan dikenal dengan orang yang ahli sholat malam. Seseorang yang selalu jujur dalam ucapannya, maka dia dikenal dengan orang jujur, siddiq. Seseorang yang selalu berbohong dalam bicara, maka orang akan menjulukinya dengan kadzdzab, pendusta. Seseorang yang suka minum khamr, maka seseorang akan menetapkan label kepadanya adalah peminum khamr dan seterusnya. Jadi dilihat seseorang itu dari keistiqomahannya dalam melakukan suatu amalan baik ataupun buruk, maka kita hendaknya melakukan kebaikan dengan secara istiqomah. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan kembali. Tadi
penting untuk kita sampaikan karena Nabi di sini dalam hadis ini menekankan kepada kita istiqomah. Jangan kamu kayak si fulan. Karena si fulan itu melakukan sholat malam kemudian dia meninggalkannya. Artinya dia enggak istiqomah dalam melakukannya. Jangan kayak begitu. Wa an Aliyin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal qur'ani fa innallaha witrun yuhibbul witra. Autiru salat witir sapa sira kabeh ya ahlal qur'an wahai ahli Quran fa innallaha witrun mangka sak temene Allah iku witrun esa yuhibbu demen sapa Allah al-witra ing witir. Rawahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini perintah kepada kita untuk menjalankan sholat witir. Beliau mengatakan fa innallaha witrun. Allah itu witir. Witir itu maksudnya wahidun, ahadun. Allah itu wahid. Wahid artinya alladzi la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Ahad, Allahu ahad. Ahad artinya alladzi la yaqbalu linqisam, zat yang tidak menerima untuk dibagi-bagi. Li'annallaha laisa jisman, karena Allah itu bukan jisim. Jadi Allahu witrun artinya Allah enggak serupa dengan makhluk. Allah tidak ada sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim. Itu makna fa innallaha witrun. Biasa orang menerjemahkannya dengan ganjil. Allah itu ganjil, sebagian mengatakan seperti itu. Yang pas sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, fa innallaha witrun artinya Allah itu wahidun la syarikalah. Allah itu laisa jisman la yaqbalu linqisam. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya baik pada zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Zat Allah tidak serupa dengan zat makhluknya karena zat Allah bukan jisim. Sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluknya. Itu makna fa innallaha witrun. Kemudian yuhibbul witra. Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai witir. Artinya sholat witir. Kita hendaknya melakukannya. Bahkan kemarin di awal kita mengatakan bahwa sholatul witir itu adalah afdolus sholah ba'dal faridah. Dalam satu riwayat mengatakan sholatul lail itu afdolul faridah. Tetapi sholat witir juga dilakukan, sebagian ulama mengatakan sholatul witir itu yang afdolus sholah ba'dal faridah. Tetapi sholatul lail itu juga dilakukan di malam hari. Sehingga tidak ada kontradiksi di sini antara yang mengatakan sholatul lail ataupun sholatul witir sebagai afdolus sholawat ba'dal faridah. Sehingga kita sangat ditekankan untuk melakukan sholat witir ini. Meskipun hanya satu rakaat. Saja. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Muttafaqun alaih. Ij'alu dadekno sapa sira kabeh akhira salatikum ing akhir salat sira kabeh bil laili ing dalam wektu wengi witran ing witir. Muttafaqun alaih. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu adalah witir. Nah, ini menunjukkan bahwa witir itu adalah penutup dari salat malam. Penutup dari salat malam. Sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya juga sudah kita sebutkan. Rasulullah bersabda, "Sholatul lail mathna mathna. Fa idza khasyiya ahadukumus subha falyutir."
Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila kalian, salah seorang kalian itu khawatir masuk waktu subuh, maka tutuplah dengan witir. Berarti witir menjadi penutup dari sholat malam. Nah, di sini juga disebutkan hal yang sama. Jadikanlah witir kalian itu menjadi akhir dari sholat malam kalian. Setelah sholat malam, kemudian jadikan witir itu di akhir, di pemungkas, di bagian akhir dari sholat malam itu sebagai penutup dari sholatul lail. Namun seperti yang pernah kita jelaskan dulu dalam bab yang sama, hadis ini tidak berarti bahwa nggak boleh sholat witir setelah tidak boleh sholat sunnah lainnya setelah sholat witir. Tidak menunjukkan itu. Artinya begini, kalau seseorang misalnya sebelum dia tidur dia sudah sholat witir. Kemudian ternyata jam 3 malam dia bangun. Boleh nggak dia sholat tahajud atau sholatul lail lainnya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tetapi dia jangan sholat witir lagi. Kenapa? Karena nggak ada 2 witir di dalam 1 malam. Tapi kalau dia melakukan sholat sunnah setelah sholat witir, diperbolehkan. Diperbolehkan. Tidak ada larangan. Hadis ini menunjukkan memang dia penutup. Tetapi kalau dia melakukan setelah ditutup dia melakukan sholat lagi, maka dia perbolehkan. Berarti dia membukanya kembali. Tetapi tidak kemudian jangan ditutup lagi. Karena sholat witir dalam 1 malam itu cuman 1 kali, tidak ada 2 kali witir. Seperti disebutkan dalam hadis berikutnya. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu sami'tu wa sungrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah la witrani fil lailatin. La witrani ora ana witir loro iku maujud fil lailatin ing dalem wengi suci. Rawahu Ahmad wa salasatu wa sahahahu Ibnu Hibban. Di sini dijelaskan apa yang tadi kita sampaikan, enggak ada witir dalam 1 malam. Berarti pilihannya adalah dia melakukannya kalau dia yakin misalnya nanti akan bangun, maka dia melakukan sholat witir di akhir. Nanti akan ada hadis yang lainnya yang menunjukkan itu. Nanti dia akan menutup sholat-sholat. Karena saya nanti akan sholat malam, maka saya akan bangun untuk sholat tahajud dan lain-lain. Maka saya sholat witirnya nanti di waktu sahar, di akhir. Kalau dia memang yakin dengan itu, karena memang sudah setiap hari, setiap malam kayak begitu. Setiap jam 3 pagi pasti dia bangun. Maka jika demikian, maka dia sholat witirnya di akhir. Tapi jika seseorang saya nggak yakin, ini apalagi saya udah nggak tidur, tadi siang misalnya nggak tidur, nggak ada qailulah, kemudian malam ini juga sudah larut malam, jam 12 dia baru akan tidur, nggak mungkin saya secara zahir saya nggak bisa bangun jam 3 nanti. Maka kemudian dia sebelum tidur melakukan sholat witir. Sholat witir sebagai penutup dari sholat sunnahnya. Nah ternyata jam 3 pagi dia bangun dan sehat lagi. Enggak sesuai prediksi, sehat dan dia semangat untuk melakukan sholat. Apakah dia boleh sholat tahajud? Boleh. Tetapi jangan witir lagi. Kenapa? La witrani fi lailatin. Nabi bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada witir dalam 1 malam. Besok lagi ada witir lagi. Untuk malam ini kamu sudah sholat witir, maka sudah enggak ada witir kembali. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagai pembuka insyaallah kita akan terus ngaji, semoga diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkhatamkan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, hadis-hadis yang menjelaskan tentang persoalan hukum
hukum-hukum fikih mulai dari taharah dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.